Baik, Shalom. Kembali lagi bersama dengan saya, Venetson Perikas SPA MPDK, dosen IAKN Kupang. Saya akan melanjutkan pertanyaan dari saudari Anosoin Bala yang mau bertanya materi kedua dan ketiga. Yang pertama, hubungan sosiologi pendidikan dengan teologi Kristen. Manusia dan sesamanya adalah sama dan sejajar dan berharga di hadapan Allah. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, bagaimana dengan orang yang tidak mengasihi dan tidak menghargai sesamanya? Contohnya seperti saling memilih antara yang kaya dan yang miskin. Kalau yang kaya ia hanya menghargai dan mengasihi yang kaya saja. Dengan demikian, tindakan apa yang harus dilakukan oleh setiap mahasiswa PAK dalam mengatasi hal tersebut? Sebenarnya ini pertanyaan yang sama saja dengan Evi Mustanu. Nah, ini mesti ada kreativitas lah. Lalu baca baik-baik materi saya. Ada banyak hal yang harus Anda kaji untuk secara serius menggali. Kalau Anda hanya lewat saja, tidak serius mendalami, maka yang Anda dapatkan juga yang biasa-biasa. Akhirnya yang Anda dapatkan adalah pertanyaan ulang-ulang. Tapi ya ada tambahan di sini tentang tindakan yang harus dilakukan sebagai seorang mahasiswa PAK dalam mengatasi hal tersebut. Ya tindakannya sama saja seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Tapi kan kalau contoh konkret dari masalah itu apa sehingga tindakan mahasiswa PAK itu jelas. Nah, kalau orang tidak menghargai kan itu tindakan yang salah, dan tugas mahasiswa PAK adalah melihat itu salah lalu dia mengingatkan, menasihati. Lalu kenapa orang melakukan itu, dia cari tahu dan dia identifikasi. Sebenarnya polanya sama. Ya, Anosain Bala. Yang kedua, jelaskan pandangan teologi Kristen tentang nilai-nilai kebudayaan yang saling bertentangan dengan nilai-nilai teologi Kristen. Ya, ini pertanyaan yang bagus. Nilai-nilai kebudayaan yang bertentangan dengan nilai-nilai teologi Kristen, misalnya budaya mabuk, budaya judi, ya, sabung ayam itu kan itu judi itu budaya, tetapi kan bertentangan dengan nilai-nilai teologi Kristen. Jadi ada juga budaya yang bertentangan dengan nilai-nilai teologi Kristen. Yang berikut, Randi Raga. Salam, Bapak. Ya, jika yang pertama, jika para calon guru PAK kurang memahami ketiga tahap perkembangan sikap manusia terhadap iptek pada siswa, kira-kira apa dampaknya dan bagaimana solusinya? Nah, guru-guru PAK tidak boleh gaptek. Itulah sebabnya sebenarnya ini dengan adanya COVID, Corona, ini mengajarkan kita bahwa betapa pentingnya iptek. Bayangkan kalau tidak ada iptek, kita di rumah, kita tidak ada komunikasi. Saya mau ada aplikasi lain yang saya mau pakai, Classroom misalnya atau Zoom. Tapi masalahnya ada beberapa mahasiswa yang mengeluh karena dia tidak punya HP Android dan dia titip pakai punya teman. Nah, kalau saya paksakan Zoom, maka Anda tidak dapat nilai. Lebih parah lagi, karena kamu tidak punya HP Android, kamu akan ketinggalan informasi. Bagaimanapun masa sekarang, guru-guru
calon guru agama Kristen harus mulai jangan gaptek. Saya akui bahwa latar belakang mahasiswa YKN lebih banyak presentasinya dari kampung ya, dari pelosok yang juga kesulitan mengakses. Dan ada juga yang tinggal dengan orang, ada yang datang dengan perjuangan yang luar biasa. Karena itu, Anda harus berusaha untuk terus menggali. Kalau kamu tidak punya HP Android, kamu harus belajar. Paling tidak belajar dari orang lain. Nah, begitu banyak akses yang disediakan lewat YouTube, lewat informasi Google. Ada banyak hal yang kamu bisa dalami dan kembangkan melalui iptek. Nah, karena itu guru pak, calon guru pak tidak boleh tertinggal. Solusinya ya harus mencari tahu untuk bagaimana mengembangkan diri. Karena masa sekarang di era 4.0 itu percepatan pengetahuan ini sangat luar biasa. Anda akan mengajar siswa-siswa yang baru belum paut sudah pegang HP. Nah, kalau Anda belum pegang HP, Anda akan tertinggal jauh. Yang berikut adalah menurut teologi Kristen pada materi yang dipaparkan oleh Bapak bahwa manusia dan sesamanya dan sejajar dan berharga di hadapan Allah. Tetapi sering ditemukan di sekolah, gereja, dan masyarakat yang membedakan satu dengan lain. Seperti yang Bapak sampaikan. Lalu bagaimana cara guru pak? Ini pertanyaan yang sama. Ana Soinbala, Evi, tanya hal yang sama. Ya, perhatikan jawaban saya sebelumnya. Saya pikir Anda harus lebih dalami lagi supaya bagus pertanyaan pertama tadi. Kedua, ini sudah ada, jangan diulang. Yang berikut, bagaimana menurut pandangan teologi Kristen tentang nilai-nilai kebudayaan yang bertentangan dengan nilai Kristen. Ini sudah ada ya. Tadi pertanyaan saya sudah jelaskan ini sama saja dengan lihat ini punya Ana Senbala 2 ini. Sama dengan kamu punya Randi. Ya, yang sama terus terang tidak ada nilai ya. Anda harus berpikir untuk pertanyaan baru bagi yang sama. Saya pikir sudah saatnya Anda kreatif ya. Tolong perhatikan lagi, kalau Anda merasa pertanyaanmu sama dengan pertanyaan teman lain, cepat ganti. Semuanya ganti supaya lebih hidup diskusi kita. Yang berikut Marlinda Hede. Saya mau bertanya materi tentang hubungan sosiologi pendidikan dengan iptek yang saya ingin tanyakan. Bagaimana mengatasi manusia yang salah teknologi? Bagaimana pengaruh teknologi komunikasi terhadap perilaku manusia saat ini? Ya, sudah sangat jelas pengaruh teknologi bagi perilaku saat ini ya. Jadi sebenarnya Marlinda, kamu perlu dalami lagi apa yang ingin kamu tanyakan. Pertanyaanmu masih datar-datar saja ya. Sebenarnya ini kamu sudah tahu dia punya jawaban. Yang saya maksudkan adalah Anda menggali yang Anda tidak tahu. Kalau sudah tahu, kenapa ditanya? Terima kasih atas penjelasannya. Yang saya tanyakan hubungan sosiologi pendidikan dan iptek. Ya sudah, itu sudah dijelaskan. Apa? Di bagian mana hubungan sosiologi pendidikan dan iptek itu bermasalah sehingga kamu mau tanyakan? Aduh, asli silih. Diana Numleni. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, sesuai penjelasan Bapak, Allah adalah sebagai inisiator, namun manusia sendiri masih lalai dalam kehidupannya, tidak menghargai ciptaan. Ini pertanyaan yang sama dengan yang lain. Diana, kamu ganti pertanyaan. Ana Soinbala lagi.
hubungan sosiologi pendidikan dengan teologi Kristen. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak mengisi dan menghargai sesamanya? Nah, ini sudah ada pertanyaannya. Anasun Bala, hubungan sosiologi pendidikan dengan budaya. Bagaimana pandangan teologi Kristen terhadap nilai-nilai kebudayaan bertentangan dengan nilai-nilai teologi Kristen? Ya, ini sudah dijawab ya. Mesia Remi Andung. Iptek sangat bagus untuk dipakai dan diterapkan dalam proses pembelajaran di sekolah agar anak-anak tidak ketinggalan zaman dalam industri iptek. Namun, iptek juga bukan saja dapat memberi pengaruh baik, namun juga memberi pengaruh buruk. Ya Tuhan. Mesia Andung, coba lihat pertanyaan teman-teman kamu. Masa kamu tanya hal yang sama? Adilete. Sebelumnya, oke. Sebagai guru Pak, langkah-langkah apa yang diambil melalui sosiologi Kristen untuk bisa menuntun seorang yang belum mengenal Tuhan menjadi kenal akan Tuhan? Iya, langkah-langkah dari seorang guru Pak. Siapa yang belum mengenal Tuhan? Nah, itu mesti jelas. Karena saya akan menjawab sesuai dengan konteks. Kalau yang belum mengenal Tuhan itu siapa? Dan apa contoh konkretnya? Adilete, pertanyaan kamu belum dalam. Ya, para mahasiswaku sekalian, saya pikir kalian mengalami degradasi ya di materi tanggapan saya yang terakhir. Saya mendapatkan bahwa kalian berulang-ulang bertanya tentang hal yang sama. Ini kekeliruan besar. Anda belum mempelajari materi itu secara baik. Ada beberapa teman Anda yang punya pertanyaan baik. Nah, Anda bisa pantau sendiri kalau saya bilang terima kasih, bagus, itu berarti pertanyaannya bermutu. Tapi kalau diulang-ulang hal yang sama, berarti Anda tidak teliti. Materi ini saya persiapkan secara baik untuk berbagi dengan Anda. Kalau Anda tidak serius, maka Anda tidak akan dapat apa-apa dari materi ini. Saya kasih tampilkan ini di YouTube bukan untuk mempermalukan Anda. Tapi sebenarnya saya ingin memberikan sebuah pelajaran berharga bagi semua orang, bagi siapapun dia kalau dia menjadi mahasiswa. Anda harus total, Anda harus serius, Anda harus maksimal. Gali, dalami setiap pengetahuan yang dibagikan secara serius supaya Anda bisa mendapatkan kebenaran-kebenaran dari setiap materi ini. Ya. Jangan sampai kita hanya sebatas apa yang bisa kita buat di pelataran atau di bagian luarnya saja, tetapi di dalamnya malah kosong. Anda harus mengisi kebenaran-kebenaran materi itu secara dalam supaya Anda bisa paham apa yang Anda dengar. Menurut saya persoalan Anda ada pada ketidakseriusan Anda menggali materi yang ada. Kalau Anda serius, berarti Anda bisa tahu. Saya sudah kirim materinya. Lalu saya juga menjelaskan lewat video. Penjelasan itu bukan penjelasan yang lengkap dan rinci. Penjelasan itu penjelasan menggantung. Artinya ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang bisa Anda kaji dan gali lebih jauh. Dan kita diskusikan di sini. Jadi saya harap Anda jangan berputus asa. Penilaian masih jalan, tapi ini sudah di level serius. Ya, ini sudah di level serius. Saya memang tidak melihat langsung Anda 100%.
Atau juga saya tidak pakai aplikasi Zoom atau aplikasi yang lain yang memudahkan untuk